Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, mulia, dan selalu cukup. Amin. Nah, untuk pertemuan ketiga kali ini, lagi-lagi karena ada kendala untuk melakukan Zoom, maka saya buatkan videonya. Materi yang akan kita bahas adalah asas Black. Nah, untuk mempelajari asas Black ini, ada beberapa hal yang harus kita ingat kembali. Yang pertama, jika ada dua buah wadah, ada wadah biru dan wadah oranye. Wadah biru ukurannya besar, suhunya 5 derajat Celcius. Sedangkan wadah oranye ukurannya kecil, tapi suhunya 100 derajat Celcius. Jika terjadi kontak antara kedua wadah, mana wadah yang melepas kalor? Untuk menjawabnya, kalian harus ingat kembali ketentuan apa yang menyebabkan suatu benda menjadi bagian yang melepas kalor ataupun yang menerima kalor. Ketentuannya adalah yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor, sedangkan yang suhunya lebih rendah akan menerima kalor. Maka di antara kedua wadah ini, yang melepas kalor adalah wadah oranye. Karena walaupun ukurannya kecil, secara suhu dia suhunya lebih tinggi. Sekali lagi, ketentuan siapa yang melepas atau menerima kalor dilihat dari suhunya, bukan dari ukurannya. Berikutnya, bagaimana menghitung kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu zat dan mengubah wujud zat. Nah, untuk menjawab ini, kita harus ingat kembali persamaan atau rumus kalor. Untuk mengubah suhu zat, kita bisa gunakan persamaan Q sama dengan massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Q sama dengan mc delta T. Nah, sedangkan untuk mengubah wujud zat, ada dua. Yang pertama, kalau perubahan wujudnya adalah mencair atau melebur, kita gunakan persamaan Q sama dengan M kali LF, kalor laten peleburan. Sedangkan jika perubahan wujudnya berupa penguapan, kita gunakan persamaan M kali LV. LV ini kalor laten penguapan. Yang terakhir adalah cara membaca grafik. Nah, ini grafik perubahan wujud dari air. Kalau suhunya di bawah 0 derajat Celcius, maka wujudnya adalah padat atau es. Kalau suhunya antara 0 sampai 100 derajat, wujudnya adalah air atau cair. Nah, jika suhunya di atas 100 derajat Celcius, maka wujudnya berupa uap atau gas. Di sini ada 4 Q, mulai dari Q1 sampai Q4. Nah, kalau kalian bingung rumus atau persamaan mana yang harus digunakan untuk setiap Q, caranya adalah kalau kita lihat Q1 itu grafiknya grafik miring. Kalau grafik miring artinya ada perubahan suhu. Kalau ada perubahan suhu, kita bisa gunakan persamaan Q sama dengan mc delta T. mc delta T. Berarti yang menggunakan persamaan mc delta T adalah Q1 dan Q3. Nah, untuk Q2 dan Q4, kalau kalian lihat ini grafiknya berupa garis lurus.
Kalau garis lurus berarti tidak ada perubahan suhu. Artinya ini merupakan perubahan wujud. Nah, di sini ada kata mencair atau melebur. Untuk Q4 ini adalah menguap. Maka pada Q2 kita gunakan rumus Q2 sama dengan M kali LF. Sedangkan pada Q4 kita gunakan persamaan M kali LV. Nah, yang harus kalian perhatikan lagi, walaupun Q1 dan Q3 persamaannya sama-sama MC delta T, MC delta T. Aduh, ini nulisnya susah kalau pakai mouse. Oke, sama-sama MC delta T, tapi ada perbedaan nilai C untuk Q1 dan Q3. Hal ini disebabkan karena ketika Q1 wujudnya masih S, maka C-nya juga CS. Sedangkan pada Q3 wujudnya sudah air, maka Q3 itu MC delta T, C-nya adalah C air. Begitu. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai asas Black. Asas Black itu intinya pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Nah, ini seperti ketentuan yang dua wadah tadi ya. Jadi kalau benda yang suhunya lebih tinggi, dia melepas kalor. Yang suhunya lebih tinggi melepas kalor, sedangkan yang suhunya lebih rendah dia menerima kalor. Saya beri tanda. Dilepas kalau suhunya lebih tinggi. Oke, maka bisa disimpulkan asas Black itu intinya adalah kalor yang dilepas atau Q lepas itu sama dengan jumlah kalor yang diterima atau Q terima. Jadi Q lepas sama dengan Q terima. Nah, sebetulnya asas Black sudah selesai sampai sana. Jadi kita tinggal melakukan latihan soal saja. Oke, ini contoh soal yang pertama. Ada sebuah gelas berisi air dingin dengan massa 200 gram pada suhu 20 derajat Celcius dicampurkan dengan air yang panas yang memiliki massa 100 gram pada suhu 80 derajat Celcius. Apabila gelas dianggap tidak menerima kalor, maka berapakah suhu campuran dari air dingin dan air panas? Jadi yang dicampurkan adalah air dingin dan air panas. Oke, kita tuliskan dulu. Q lepas sama dengan Q terima. Oke, saya nulisnya QL dan QT saja. Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas tentu yang suhunya lebih tinggi. Kita cek yang suhunya lebih tinggi. Nah, ini 80 derajat Celcius. Masanya 100 gram. Oke, berarti karena ini kan sama-sama air, jadi di sini kita M C delta T, di sebelah kanannya juga MC delta T, MC delta T. Oke, gitu. Ini kita sebut apa ya? Massa 1 delta T 1, massa 2 delta T 2. Nah, di sini karena sama-sama air, maka C-nya sama, kalor jenisnya sama, sehingga C-nya ini bisa dicoret. Massa yang melepas itu 100 gram, boleh dalam satuan gram, boleh dalam satuan kilogram, tapi karena M1 dan M2 di sini saya lihat sama-sama gram, maka boleh digunakan satuan gram. Oke, jadi kita tulis 100 kali delta T. Nah, untuk yang suhunya lebih tinggi, delta T-nya itu biasakan menulisnya dalam bentuk
suhu tingginya 80 dikurangi dengan suhu campuran TC. Nah, ini penulisan delta T untuk yang suhunya lebih tinggi. Suhu tinggi dikurangi suhu campuran. Sedangkan untuk yang menerima kalor, kita sebut ini M2. M2-nya adalah 200 gram. Kita tulis di sini 200. Lalu delta T-nya, karena ini yang lebih rendah, untuk delta T yang lebih rendah, penulisannya adalah suhu campuran dikurangi suhu rendah. Sekali lagi, untuk benda yang suhunya lebih rendah, penulisan delta T-nya adalah suhu campuran dikurangi suhu rendah. Oke, ini 100, ini 200, kita coret nolnya. Oke, yang tersisa berarti di sini 80 min TC sama dengan 2 kali TC, 2 TC min 2 kali 20, hasilnya adalah 40. Minus 40 pindah ruas ke sini, ke kiri, berarti jadi 80 plus 40 sama dengan 2 TC minus TC pindah ruas jadi plus TC. 80 tambah 40, 120 sama dengan 2 tambah 1, hasilnya 3 TC. Oke, berarti TC itu nilainya 120 bagi 3. Hasilnya 40 derajat Celcius. Oke, begitu. TC-nya atau suhu campurannya itu sebesar 40 derajat Celcius. Nah, ini contoh soal lagi. Ada air sebanyak 0,5 kg, suhunya 100 derajat Celcius. Oke, kita tandai dulu suhunya 100 derajat Celcius. Dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana sebesar 25 derajat Celcius, kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Oke, ini sebetulnya cara pengerjaannya sama saja dengan cara pengerjaan contoh soal yang pertama. Yang membedakan adalah kalau tadi yang kita kerjakan itu bendanya sama-sama air, kalau sekarang air dengan bejana berupa aluminium. Tuh. Oke, kita tuliskan lagi. Q lepas itu sama dengan Q terima. Yang melepas adalah yang suhunya lebih tinggi. Nah, antara 100 dengan 25 derajat Celcius, berarti kan lebih tinggi yang 100. Ini suhu air, maka yang melepas adalah air. Oke, kita bisa tulis di sini massa air kali C-nya juga C air, delta T-nya juga delta T air. Sedangkan yang menerima adalah bejana. Massa bejana kali kalor jenis bejana kali delta T bejana. Oke. Di sini massanya sudah dalam kilogram. Oke, ini harus ada harus kalian perhatikan kalau nanti masih dalam satuan gram massanya, sedangkan kalau kita lihat ini untuk kalori jenis
satuannya kilogram, maka yang gram itu harus dalam kilogram dulu. Tapi karena ini sudah dalam kilogram, berarti selesai. Oke, massa airnya 0,5. Kita tulis 0,5. Lalu C airnya itu 4200. Delta T air, nah ingat kembali kalau dia suhu yang panas, maka penulisannya adalah suhu panas. Oh, salah. Suhu panasnya 100 dikurangi suhu campuran. Atau suhu kesetimbangan, boleh. Nyebutnya boleh suhu campuran atau suhu kesetimbangan. Massa bejana 0,5 kg juga. Kalori jenis bejananya 900. Delta T bejana. Oke, nulisnya suhu campuran dikurangi suhu rendah 25. Oke, di sini 0,5, di kanan ada 0,5, kita coret, ada 2 0, kita coret juga. Oke, maka tinggal 42 kali 100 berarti 4200. Min 42 kali TC berarti 42 TC. Sama dengan 9 kali TC ya 9 TC. Min 9 kali 25 berarti 225. Oke, seperti tadi. Ini kita pindah ruas berarti jadi 4200 plus 225 sama dengan 9 TC. Ini pindah ruas jadi plus 42 TC. 4200 tambah 225 berarti 4425 sama dengan 42 tambah 9 itu 51 TC. Nah, nilai TC itu berarti 4425 bagi 51. Oke, hasilnya adalah 86,76. Oke, ini bisa kita bulatkan jadi 87 derajat Celcius. Gitu. Oke, sudah paham ya cara mengerjakan soal asas Black. Sebagai penutup, silahkan kerjakan satu latihan soal. Redaksi soalnya, es mempunyai kalori jenis 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Sebanyak 10 gram es pada suhu 0 derajat Celcius diberi kalor sebanyak 1000 kalori. Bila kalor lebur es 80 kalori per gram, air yang dihasilkan bersuhu berapa? Oke, sebetulnya ini cara pengerjaannya masih sama, tapi kalian harus hati-hati dengan ini, wujudnya. Kalau tadi kan wujudnya sudah air. Nah, kalau sekarang di sini mulai dari wujud es. Dia mulai dari wujud es. Kemudian suhunya 0 derajat Celcius. Lalu diberi kalor sebanyak 1000 kalori. Jadi Ki lepasnya, kalau diberi kalor maka yang 1000 kalori ini sebagai Ki L, Ki lepasnya. Ki terimanya adalah es. Dari yang awalnya wujudnya es, kemudian nanti dia bakal melebur
jadi air, lalu dari air dia mengalami perubahan suhu. Nah, apakah yang 1000 kalori ini bisa sampai membuat esnya bersuhu di atas 100 derajat Celcius atau tidak? Silahkan dikerjakan. Oke. Itu dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir, sudah mengikuti pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.